Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat desa semua. Ketemu lagi kita di channel kita yang paling kita cintai ini sih. Ini channel namanya Gerbang Desa, Gerakan Membangun Desa. Jadi di channel ini kita akan membahas segala sesuatu yang ada di desa. Baik itu tentang lembaga, baik itu tentang program desa. Pokoknya kita kupas tuntas di Gerbang Desa. Nah, untuk kali ini kita akan membahas satu lembaga di desa, yaitu Karang Taruna. Nah, mungkin dari sobat desa pernah mendengar tentang Karang Taruna. Nah, untuk saat ini kita akan membahas detail tentang Karang Taruna di salah satu desa. Nah, saat ini saya sudah mengundang dua orang yang kalau dari tampangnya ini masih muda ya, masih sekitar ya 12 tahun ya. 6 tahun. Saya mengundang dua orang ini yang paling penting adalah berasal dari Desa Cemplang, Kecamatan Cibungkulan, Kabupaten Bogor. Nah, jadi ini mereka adalah pengurus Karang Taruna Desa Cemplang. Ya. Yang di sebelah saya ini adalah Kang Hendy Juliana. Nah, beliau adalah ketua dari Karang Taruna Desa Cemplang ya, yang terpilih. Kemudian di sebelahnya ada Kang Dede. Wah, Kang Dede ini tampangnya kayak anggota slang ya. Slangnya. Karena dia adalah ketua bidang ya. Ketua bidang lingkungan hidup dan pariwisata. Waduh, ini nyanyi menteri nih ya, ngurusin pariwisata nih. Oke Kak Hendy, Ya, sebelumnya saya ucapkan selamat ya, karena Kak Hendy telah terpilih menjadi Karang Taruna Desa Cemplang yang terbaru ini ya. Terima kasih. Oke, nah sebelumnya sobat desa pasti pengen tahu nih. Mungkin anak muda sekarang juga kurang tahu sebenarnya Karang Taruna itu apa sih? Siap. Kalau Kang Hendy sendiri bisa memberikan penjelasan ke sobat desa tentang Karang Taruna Desa Cemplang itu apa sih? Oke, terima kasih. Sebelumnya saya sampaikan ke Om Rian sebagai host di acara channel Gerbang Desa, Gerakan Bangun Desa Cemplang. Yang pertama mungkin Karang Taruna ini harusnya sudah dipahami sih sebagai lembaga yang lebih familiarnya itu kepemudaan ya. Lebih familiarnya mungkin itu. Cuma memang di sini ada privilege dari pemerintah. Itu Karang Taruna ini terstruktur dari pusat ya, nasional hingga provinsi, kabupaten sampai ke tingkat desa gitu. Oh, jadi ada tingkatannya ya? Tingkatan Karang Taruna desa Karang Taruna itu. Nah, karena itu jelas Karang Taruna itu juga memiliki sebuah aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial terutama. Di Kementerian Sosial itu ada Permensos 25 tahun 2019 yang terbaru tentang Karang Taruna. Di sana jelas fungsi-fungsinya seperti apa. Nah, di dalam fungsinya sendiri di sini saya ada contekan, boleh ya? Boleh. Nah, Karang Taruna sendiri itu bertujuan yang pertama adalah mewujudkan kesadaran tanggung jawab setiap generasi muda. Gitu ya. Dan di sini sudah jelas, jadi lebih kepada menggerakkan generasi muda. Dan di peraturan ini yang disebut dengan generasi muda juga sudah ditentukan sebetulnya usia-usianya gitu. Dari yang berapa tuh yang disebut pemuda? Nah, di antaranya di situ ada tingkatan, beda tingkatan. Kalau di desa itu dari umur 17 ketika dia sudah mulai diakui sebagai anak muda, Sudah punya KTP ya? sudah punya KTP gitu, sampai ke 45 tahun. Oh, berarti saya masih Masuk ya, semua masih masuk sebetulnya gitu kan, banyak yang masih masuk. Lalu kalau di kecamatan juga beda lagi ya tingkatannya, bisa lebih dari 45 tahun. Oh, gitu ya. Sampai ke tingkat pusat itu bisa juga sampai 60 tahun gitu kan. Gitu ya. Kalau bicara balik lagi ke fungsi Karang Taruna sendiri, kalau kita lebih mudahnya saja, fungsi kita itu sebetulnya perannya juga membantu Pemdes, membantu pemerintah desa ya? Ya, membantu Dalam pemerintahan desa. hal apa aja? Yang pertama tentu sebagai fungsinya generasi muda, kita membantu di bidang kesejahteraan sosial. Ya, di dalam kesejahteraan sosial itu juga banyak macamnya ya. Yang penting hari ini yang harus kita sepakati bahwa tugas kita generasi muda memang harus berkontribusi gitu kan, baik itu di pemerintahan desa Cemplang gitu kan, karena yaitu salah satu bentuk tanggung jawab kita juga lah sebagai generasi membantu Pemdes dalam menjalankan tugas.
Mungkin gambaran seperti itulah Gambaran, ya. kurang lebihnya gitu. Nah sekarang menambahkan ya, jadi ya salah satu peran serta Karang Taruna itu mensinergikan ya beberapa potensi kepemudaan yang ada di wilayah desanya, karena masing-masing kepemudaan itu kalau kita gali lebih mendalam, mereka itu punya talenta-talenta, skill-skill di bidang-bidang tertentu. Ada dari olahraga, dari kesenian, dan berbagai. Nah, kita berinisiasi ya dengan ketua bahwa ketika itu disinergikan dan kemudian sinergi yang bagus di kepemudaan itu disinergikan kembali dengan Pemdes, itu akan menghasilkan sesuatu yang bagus untuk kedepannya. Jadi bukan hanya terkait kesejahteraan sosial, jadi untuk olahraga, ya di dalamnya, untuk seni dan budaya segala macamnya, gitu. Jadi sebenarnya Karang Taruna itu sangat membantu pemerintah desa ya? Sangat. Kalau melihat posisinya ya sangat strategis, mitra strategis. Mitra sejajar dengan strategis. pemerintah desa ya? Iya, Mitra strategis itu. Nah saya lebih tertarik ini nih, kalau kita lihat perkembangan desa sekarang gitu ya. ya. Mungkin kalau saya lihat di desa-desa yang lain kurang ya minat pemuda buat kontribusi buat kemajuan desa segala macam. Nah, hal yang memotivasi Kang Hendy nih sama Kang Dede untuk ikut serta mau bersusah payah di Karang Taruna Desa itu apa sih? Oke, yang pertama niatan kita memang niatan bersosial, itu tidak melihat hal lain selain itu. Kalau bicara tentang bersosial, artinya memang kita sudah nawaitu-kan ingin membantu pertama Pemdes dalam menjalankan fungsinya, dan kita ingin sangat membantu di sana tanpa mengharapkan apapun. Harapan kita program Pemdes berjalan dengan baik, itu aja dulu. Karena kita dari situ kita kayaknya perlu nih membantu Pemdes agar program-program desa tersalurkan dengan baik. Baik itu sebagai kita misalkan diberikan tugas untuk langsung terjun membuat sebuah program atau apa, itu teknis lah ke depan. Selebihnya ya mungkin ini aja ya, jiwanya sudah seperti ini gitu. Jiwanya seperti senang nongkrong bareng gitu kan, senang ngobrol bareng, berkegiatan gitu kan. Karena dalam hal Karang Taruna ini juga kita bisa membangun silaturahmi dengan semua pihak yang pada akhirnya kita pun punya banyak relasi. Gitu. Dari relasi itu kita juga dapat pengalaman, pemahaman yang baru lah gitu ya. Mungkin itu motivasinya. Kalau Kang Dede, salah satu motivasi ya selain yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, bahwa membangun desa itu diperlukan sebuah sinergitas dari beberapa unsur. Salah satunya adalah kepemudaan. Jadi banyak Pak Om ya, beberapa desa. Jadi sebagai akselerasinya itu dikaitkan dengan Karang Taruna. Saya mendambakan di beberapa daerah yang memang desanya itu meningkat dari level pemerintahannya dari tingkat desa yang tadinya grade-nya berkembang, kemudian menjadi desa mandiri. Karena akselerasi Karang Tarunanya dia bisa menciptakan BUMDes yang memang hasilnya sangat luar biasa. Bisa MM-an gitu loh Pak di situ. Oh gitu ya. Begitu. Nah di situ saya pikir desa lain bisa begitu, desa kita kenapa tidak? Gitu. Rencana motivasi kita ke depan bahwa mensinergikan sumber daya manusia yang ada, baik melalui wadah kepemudaan dan juga beberapa unsur, gitu ya. Ketika kita bersatu dan bersinergi, kenapa tidak kita punya keinginan cita-cita menjadi desa yang mandiri? Iya begitu. Ketika desa mandiri kita tidak ketergantungan dulu ke pemerintah pusat. Jadi motivasinya ingin membuat pemerintah desa ini yang tadinya berkembang mungkin menjadi desa yang mandiri ya. Betul. Nah sobat desa, mungkin saya mau pilih sobat desa semua ini untuk diketahui bahwa ternyata kalau saya lihat ternyata ya di media sosial, di website, ternyata Karang Taruna itu beda dengan aparatur desa ya? Ya, beda. Jadi terpisah dengan aparatur desa yang lain. Karena mungkin kalau saya lihat di pemerintah desa itu ada aparatur desa seperti RT, RW, kan jelas tuh. Ya. Emang dia dianggap sebagai aparatur desa. Ya, betul.
dan budget yang jelas Ya. gitu kan. Hmm. Untuk ya istilahnya gaji juga ada Ya. gitu kan. Nah Karang Taruna kan seperti apa nih kaitan dengan desa nih, masalah pendanaan segala macam seperti apa, gimana kaitan? Kalau ini pertama kita ke belakang dulu, Om ya. Ya. Kita ke belakang dulu. Ini perlu juga dipahami soalnya oleh semua sobat desa ya. Hari ini Karang Taruna Desa Cemplang yang ada hari ini itu adalah hasil dari pembentukan pada tahun 2019. Tahun lalu ya? Tahun lalu 2019. 2 tahun lalu, sekarang 2021. Oh iya. Ya, betul. Oh iya. Iya. Ya, kita dibentuk 2019, memang momennya ketika itu akan ada Pilkades. Oh, Memang momennya bertepatan lah ketika itu prosesnya sedang Pilkades. Hanya memang jauh sebelum itu pergerakan-pergerakan untuk membentuk Karang Taruna sudah dimulai. Sudah ada. Sudah mulai. Cuman pas akhir pembentukannya bertepatan dengan hampir-hampir mau menjelang Pilkades. Dan ketika itu pula kepala desanya memang kepala desa pejabat sementara atau PLT, ya, yaitu Bapak Erik Setiawan. Nah, dengan disupportnya Bapak Erik Setiawan, lalu dengan semangat para pemuda yang memang ingin menghadirkan Karang Taruna, pada tahun 2019 itu terjadilah pembentukan Karang Taruna itu dengan sistem mengundang keterwakilan di setiap RT. Para berarti pemuda saat itu RT RW udah di ini ya? udah disosialisasikan, diundang bahkan untuk mengirimkan keterwakilan pemudanya hadir ketika itu di kantor balai desa untuk dilakukan musyawarah pembentukan Karang Taruna. Nah, prosesnya ketika itu dilakukan polling, pemilihan untuk menentukan ketua dan struktur lainnya. Pemilihan ya? Ada pemilihan. Jadi prosesnya sangat demokrasi. Demokrasi dan legitimasi. Iya, sangat demokrasi. Kita di sana hadir dengan perwakilan para pemuda di setiap wilayah RT. Memang ada di antara wilayah yang memang tidak mengirimkan perwakilannya ketika itu. Kita juga tidak tahu apa kendalanya ketika itu, tapi kita anggap yang hadir pada saat itu juga sudah sangat 80% mungkin ya. 90% mungkin lebih keterwakilannya hadir ketika itu cerita. Kalau kita cerita ke belakang, di dalam polling ketika itu hasil menentukan struktur ketika itu diketuai oleh Kang Helmi. Pertama Kang Helmi Puadi. Jadi kalau hari ini saya ketua, sebetulnya pada awalnya itu adalah Kang Helmi. Oh gitu. Ya, Kang Helmi, Ini beliau sebagai waktu itu? saya sekretaris. Oh, sekretaris. Saya sekretaris posisi ketika itu. Jadi Kang Helmi waktu itu mendapatkan suara polling terbanyak, pada akhirnya jadi ketua Karang Taruna. Sangat demokrasi pemilihan. Kang Helmi ini berdomisili di RW 2, wilayah RW 2. Terus di polling itu suara terbanyak kedua adalah Pak Dede. Oh Pak Dede. Pak Dede suara terbanyak kedua. Ternyata penggemarnya banyak Pak Dede. Ya, Pak Dede adalah wakil pada akhirnya, wakil ketua ketika itu. Dan di polling itu juga saya yang ketiga peraihan suaranya, jadi saya sekretaris. Ada juga Kang Raju dan Kang Isan yang keempat lah gitu, dianggap pendapat polling keempat gitu. Nah, dari proses yang sudah berjalan, kita sempat melakukan beberapa kegiatan. Contohnya seperti apa tuh yang pernah dilakukan oleh Karang Taruna? Awal-awal pembentukan kita melaksanakan rapat-rapat koordinasi tentunya ya. Melakukan rapat-rapat koordinasi di beberapa lokasi kita untuk membuat sebuah agenda kerja 1 tahun ketika itu. Setelah kita sering melakukan rapat koordinasi, Termasuk kita koordinasi dengan Basnas waktu itu. nah, dengan Basnas kita berkoordinasi dengan Basnas, kita Basnas. rapat di Basnas gitu. Silakan lanjutkan. Ya, lalu yang paling bagus program kemarin kita laksanakan itu terakhir adalah bakti Ya, pengobatan gratis. ya, bakti Pengobatan sosial, gratis. pengobatan gratis. Yang pernah itu ya? Pernah. Tapi kegiatan pertama yang dilakukan oleh Karang Taruna itu ya? Ya, itu kita anggap kegiatan yang
lumayan juga membantu masyarakat ketika itu. Kita laksanakan itu di lingkungan RW 05. 04, ya, RW 04 ya betul. RW 04 dan ketika itu juga dihadiri oleh kepala desa. Alhamdulillah kita pun memang disupport ya, disupport, alhamdulillah berjalan dengan baik. Namun setelah dari kegiatan itu memang kita akui terjadi kevakuman. Terjadi kevakuman Karang Taruna di beberapa setelah kegiatan itu tidak ada lagi kegiatan karena memang kita akui juga di dalam koordinasi struktural juga terkendala melihat ada beberapa di antara anggota memang mulai tidak aktif. Mungkin itu dikarenakan karena kesibukannya masing-masing. Memang yang menjadi anggota Karang Taruna ya mereka-mereka yang punya kegiatan sendiri sama sebetulnya gitu, kita pun sama gitu kan, punya kegiatan masing-masing. Cuman mungkin teman kita ini kegiatannya mungkin lebih padat, pada akhirnya tidak bisa benar-benar aktif. Jauh dari kevakuman itu sempat terjadi kita juga meminta sebetulnya kepada kepala desa untuk diadakannya evaluasi ya Pak Dede. Diadakannya evaluasi agar apa? Agar Karang Taruna bisa tetap terus berkarya, berjalan gitu, tidak vakum. Harapan kita dulu Pemdes langsung membuat sebuah gerakan untuk evaluasi Karang Taruna. Padahal ketika itu kepala desa sudah menyatakan sikap sih bahwa akan segera mengundang Karang Taruna untuk melakukan evaluasi waktu itu. Jauh kita menunggu dan lama, pada akhirnya tidak terrealisasi juga mediasi oleh Pemdes. Di akhir tahun 2020 Desember kemarin tanggal 28 Desember kita pengurus yang masih aktif melakukan rapat pleno tahunan pengurus Karang Taruna Desa Cemplang. Kita mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan dari awal sampai terakhir tahun kemarin 2020. Ternyata kita sepakat bahwa agar Karang Taruna tetap eksis, tetap bisa berkarya, kita bersepakat harus dilakukannya restrukturisasi atau perubahan struktur. Berarti terjadi pleno kemarin ya? Ya, tanggal 28 Desember itu terjadi rapat pleno tahunan. Di sana menghasilkan kesepakatan ada pergantian struktur, di antaranya pergantian ketua yang dari Kang Helmi. Dan alhamdulillah rekan-rekan mempercayakan ke saya secara pribadi untuk menjadi ketua Karang Taruna yang pada hari ini gitu. Ya, secara proses Karang Taruna terbentuk mungkin seperti itu. Dan ini diharapkan oleh semua pihak yang di wilayah Desa Cemplang perlu dimengerti gitu, bahwa memang Karang Taruna sebetulnya sudah hadir pada tahun 2019 dan hari ini masih tetap ada gitu. Oh, berarti Karang Taruna yang udah terbentuk sebelumnya sempat vakum. Ya. Karena sekarang di Karang Taruna Desa Cemplang Ribon ya. Ya, Ribon betul, Ribon yang terbaru. Kita ikutin yang lagi tren sekarang. Ya, Ribon sekarang berarti ya. Karang Taruna Desa Cemplang Ribon. Gini Om, saya menambahkan. Kembali ke substansi pertanyaan si Om bahwa seperti apa sih kedudukan lembaga Karang Taruna di desa. Lembaga kedudukan lembaga Karang Taruna desa itu adalah lembaga yang memang lembaga yang dibawahi ada di Pemdes. Nah, gitu kan. Tapi memang kita nggak digaji sebagai anggotanya. Tapi tidak seperti aparatur yang lain. Cuma memang desa itu memberikan support anggaran dan memang itu pun ada di ada di Musrembang dan beberapa desa juga memang diberikan ini ya arahan lah ya, baik dari bupati. Karena kita kan sebagai pembina utama kita, Karang Taruna itu adalah presiden, Pak. Presiden. Pembinanya ya. Pembina utama kita adalah presiden. Pak Jokowi. Iya. Kita nonton beliau ya. Pusat ya. Kita Karang Taruna. Nah, jadi gitu, Pak. Dan kemudian runtutan tadi pertama bahwa kita melakukan pengobatan gratis, kemudian kita menanam
apa ya 1.000 pohon kalau nggak salah dengan Basnas. Oh, Basnas sempat itu ada sempat nama. kita ada kegiatan itu, kemudian sisanya hanya konsolidasi di internal kita. Kemudian kita juga memang ada pertemuan di sekolahnya Pak Asik di sana, juga kita ada pertemuan dalam rangka konsolidasi juga untuk melakukan mengevaluasi juga raker ke depan gitu. Cuma memang setelah kegiatan-kegiatan itu ke sininya baru tuh ada kevakuman gitu, sehingga perlu adanya evaluasi, dan kemudian kemarin Reno evaluasi. Nah di dalam perjalanan itu kita memang mengajukan anggaran karena diminta oleh desa. Ya. Berapa kebutuhan yang diminta oleh Karang Taruna. Waktu itu kita menganggarkan 27 juta untuk kesekretariatan. Kesekretariatan. Iya, jadi untuk akselerasi awal ya, kita tadinya awalnya butuh komputer, butuh printer, butuh sekretariat, ya sekretariat lah ya secara prinsipnya. Dan kemudian waktu itu dengan berbagai pertimbangan desa kita alhamdulillah sih dengan support 12 juta. Gitu ya. 12 juta untuk 1 tahun. 1 tahun. Dan alhamdulillah sudah terpakai satu periode, Satu termin. triwulan 3 juta. Oleh kita alokasikan untuk ke bagian humas waktu itu, untuk beli peralatan broadcast dan sebagainya. Jadi begitu. Jadi ternyata kalau saya lihat dari sejarahnya berdirinya Karang Taruna Desa Cemplang gitu kan, kegiatan itu yang ada, ternyata banyak kendala ya yang saya lihat ya. Ketika Karang Taruna muncul di desa, ternyata tidak seindah apa yang kita inginkan. Bagian dari proses. Nah sebenarnya apa aja kendala yang menghadang nih di Karang Taruna Desa, khususnya Desa Cemplang? Kendala yang Kang Endi lihat, wah ini yang terbesar kendala yang kita hadapi. Kalau mau bicara kendala, sebetulnya tidak ada yang besar kendalanya. Ini adalah tinggal apa ya, artinya kesiapan aja para anggota sebetulnya. Gitu ya. Ya. Karena memang menggerakkan anggota itu Ya. lumayan rumit ya. Ya, karena mungkin tadi setiap anggota punya kesibukan masing-masing. Ya itu paling. Dan kita juga tidak bisa memaksa lagi kan untuk setiap hari memikirkan Karang Taruna gitu, karena saya sendiri juga punya kegiatan. Nah, komitmen ini yang mungkin menurut saya menjadi salah satu, bukan masalah sih sebetulnya, tapi ini dinamika, ya dinamika yang harus memang kita hadapi dan harus kita sosialisasikan lagi bahwa bagaimanapun ketika kita komitmen untuk menjalankan Karang Taruna ini, ya kita harus benar all out lah gitu kan, all out ya. Bahkan kalau mau bicara tentang Permensos, ya di Permensos itu jelas seperti apa sih keanggotaan yang harus ikut di dalam Karang Taruna. Gitu. Ya di sini ada Karang Taruna dalam menjalankan tugasnya harus memiliki prinsip. Ya prinsip. Yang pertama adalah berjiwa sosial, gitu kan. Yang kedua kemandirian. Yang ketiga kebersamaan. Yang keempat partisipasi. Yang kelima ya lokal dan otonom. Lalu yang terakhir adalah non partisan. Gitu. Nah, kendala ini yang hari ini mungkin ada di Karang Taruna Desa Cemplang. Artinya sebagian keanggotaan memang belum benar-benar bisa aktif. Itu pada akhirnya kan memang Karang Taruna ini sifatnya organisasi. Kita tidak bisa berjalan masing-masing, ya kita harus berkelompok, teamwork, menciptakan program atau apa, kerja kita harus bersama-sama, tidak mengedepankan hanya sebagai ketua saja. Nah mungkin ini yang akan kita ke depan perbaiki kendala-kendala ini. Selebihnya ada juga memang sedikit kita merasa bahwa Karang Taruna yang hari ini atau kemarin juga sudah hadir belum merasakan terangkul dengan baik. Gitu ya. Itu belum merasakan terangkul dengan baik oleh pemerintahan desa Cemplang. Tanpa menutup kemarin-kemarin pemerintah desa pun mensupport kita gitu, tanpa menutup itu. Cuman tetap saja kita merasa belum 100% terangkul. Iya, terangkul. Nah, harapan kita dengan struktur yang terbaru hari ini, pengurusnya berkomitmen, gitu kan, berkomitmen, dan Pemdesnya merangkul 100% gitu.
100%. Artinya ketika itu sudah berjalan dari kepengurusan solid, lalu dari Pemdesnya juga merangkul, saya yakin kita Karang Taruna bisa memberikan sumbangsinya di pemerintahan atau di Desa Cemplang ini dengan sebaik mungkin. Apalagi hari ini kita sudah punya agenda-agenda ke depan yang insya Allah sifatnya pun pemberdayaan, yang kita lebih kepada jangan sampai hanya seremonial saja, tapi benar-benar mengentaskan masalah-masalah yang ada di Desa Cemplang. Ya. Dan ini mungkin akan kita sampaikan juga ke Pemdes nanti, apa sih program kita nanti ke depan. Nah, melanjutkan itu, apa sih program kita ke depan? Ya, Di tahun 2021 nih, udah Januari nih ya. ya. Apa yang akan dilakukan oleh Karang Taruna Desa Cemplang nih ke depan? Program apa aja yang udah ada di pikiran, udah akan dijalankan untuk membantu pemerintah Desa Cemplang? Khususnya di kondisi Covid seperti ini ya. Oke, nanti dibantu sama Pak Dede ya. Saya sedikit menjelaskan dan mempublish aja dulu sedikit gambaran bahwa ternyata di kita, di keanggotaan yang hari ini aktif, itu sebetulnya pemikiran-pemikirannya sangat brilian. Gitu. Contohnya apa tuh? Apa yang Contohnya gini, di dalam berorganisasi Karang Taruna, mereka proaktif memberikan saran dan masukan dalam program ke depan. Itu salah satunya adalah ingin melihat potensi-potensi pemuda Desa Cemplang kita, gitu kan. Ingin melalui apa? Yang pertama adalah kita ingin melakukan mengadakan kompetisi futsal. Oh, kompetisi futsal ya. Dalam rangka gini, Satu desa ya? satu desa. Dalam rangka gini, melihat potensi pemuda kita sejauh mana di bidang olahraga ini berkembang. Ya, ya. Gitu. Kita ingin jangan sampai dalam bidang olahraga itu hanya sebatas hobi seperti itu saja. Kita ingin Oke, kalau tersalurkan gitu. ya tersalurkan. Kalau memang bakat dan potensinya itu bagus, bagaimana kita support agar dia memang benar-benar confirm di situ, dan itu mungkin bisa saja jadi penghasilan dari olahraga itu, Ya. gitu kan? Nah, hari ini kita ingin melihat potensi-potensi itu. Salah satunya mungkin yang terdekat akan mengadakan kompetisi futsal untuk menjaring potensi. Kalau mereka memang bagus, ya kita nanti bagaimana caranya untuk memfasilitasi mereka untuk jenjang lebih tinggi. untuk Ya? jenjang lebih tinggi, mungkin ikut-ikut kompetisi yang lebih bagus gitu Bisa kan? Porda ya. Ya mungkin bisa saja kan gitu. Kita memunculkan generasi baru yang dengan potensinya itu bisa berkembang mereka gitu kan. Tidak hanya sebagai hobi saja gitu. Jangan sampai seperti itu gitu. Nah, selain itu di bidang pendidikan gitu kan, kita dalam waktu dekat ini juga ingin mengadakan pelatihan-pelatihan gitu. Pelatihan-pelatihan di dalam pelatihan bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Bentuknya apa tuh? Seperti apa? Mungkin ini seperti apa? Klub ini ya. Oh, English Club. English Club gitu, membuat sebuah English Club. Nah, Di mana kita harus sepakati bersama bahwa untuk mampu eksistensi kita ke depan, baik itu di dalam berkompetisi di bidang pekerjaan gitu kan atau hal lain, kayaknya kita memang harus bekali mereka pemuda-pemuda dengan bahasa Inggris. Karena bagaimana kita mau berkompetisi di dunia yang sekarang sudah terbuka ini, banyak hal yang belum kita kuasai. Bagaimana kita mau berkompetisi seperti itu? Nah, hari ini kita lihat pemahaman bahasa Inggris itu kayaknya salah satu hal yang terpenting, ya. gitu kan. Makanya kita ingin membuat sebuah English Club. Di sana mudah-mudahan ketertarikan pemudanya ada atau generasi mudanya ada. Kita akan fasilitasi mungkin gratis ya, Gratis ya. mungkin gratis tanpa perlu. Oh, jadi Karang Taruna mengadakan English Club gratis. Gratis. Bagi siapa yang minat ya? Ya, bagi siapa aja yang minat, terutama untuk mengeksplor dirinya, untuk belajar bahasa Inggris, kita akan fasilitasi nanti. Ya, untuk tutornya, ya alhamdulillah mungkin ya si Om juga bisa bantu nanti ya. Yes. Sure. Oh, gitu. Si Om bisa bantu nanti untuk mensukseskan itu. Di lain hal ada juga mungkin di bidang-bidang lain ada yang ingin melakukan pelatihan kursus komputer, nanti itu kayak kita akan akan fasilitasi Yes, itu. ya. Kita akan lebih kepada program menciptakan skill kepada anak muda itu, skill
Gitu. Jadi jangan sampai program kita itu berjalan tapi tidak ada outputnya. Nah, iya. Kita ingin menciptakan pemberdayaan itu yang benar-benar Ya, karena saya lihat mungkin Sobat Seba juga perhatikan kegiatan kepemudaan kebanyakan hanya Sama seremonial. saya. Seremonial ya contoh ya 17 Agustus Ya. gitu kan. Akhirnya setelah itu udah Hmm. tidak sama sekali membantu potensi kepemudaan ya Kepemudaan, ya. untuk ke jenjang lebih tinggi. Hanya hiburan semata. Hiburan semata ya. Mungkin yang tadi ada contoh pendidikan, pelatihan gitu ya, mungkin bisa pemuda SMA khususnya. Iya, betul. Bisa sangat terbantu. Terutama kita prioritaskan pemuda yang hari ini memang tidak punya kegiatan. Baik itu mungkin dia sedang posisinya tidak bekerja, gitu kan. Kita ingin prioritaskan ke arah sana. Gitu. Kita akan prioritaskan di sana. Mana deh nih? Wah. Iya. Sebagai kepala lingkungan hidup dan programnya, kepala programnya. Apa nih yang Oke. Jadi gini, secara umum memang Karang Taruna ini untuk ke depan kita kan ini dengan semangat baru, ya. ketua baru dan tahun baru, gitu kan. Kita akan membangun chemistry di organisasi. Kita akan selalu berkonsolidasi, membangun emosional di antara kita. Dari beberapa orang akan terus next time terus bertambah gitu kan, disinergikan dengan beberapa event pertemuan. Kemudian malam ini juga kita akan kami guling kan. Mengangkatkan ini ya. Disponsori oleh gitu ya. Disponsori ini ya. Nah, jadi malam minggu ini kita juga akan ada kumpul ya kembali untuk mensinergikan yang itu, dan ada satu agenda ke depan. Memang kita akan silaturahmi dengan kepala desa yang akan memberikan, kita akan secepatnya melaporkan hasil pleno kemarin, karena kemarin kita memang mau secepatnya. Tetapi kemudian kita terbentur dengan beberapa waktu yang tidak bisa diinikan. Tapi minggu ini insya Allah kita akan merapat ke kepala desa, dan memang ada beberapa dari orang yang terpercaya, link satu dari desa itu memang yang sudah konfirmasi ke kita untuk ayo kita bersinergi, ayo kita memberikan sebuah edukasi dan lain sebagainya tentang mempererat lagi lah chemistry antara organisasi ini dengan pemerintahan desa yang kemarin memang agak sedikit kurang begitu ini gitu kan ya. Gitu ya. Iya, jadi nah kemudian terkait program-program ya memang kalau secara umum selain di tingkat olahraga tadi futsal, kemudian ternyata kita setelah saya cross check di lapangan itu ada beberapa penggiat ya atau talenta-talenta di e-sport. Oh, e-sport. E-sport, iya. Ada ternyata setelah kita telisik talenta-talenta e-sport kita bagus ternyata Om. Nah, nanti kita akan mengakomodir itu. Buat sobat desa ya, e-sport itu contohnya game online ya? Game online, betul, game online. Nah ini berarti para Mobile Legend, Free Fire, dan lainnya siap-siap nih? Siap-siap. Nanti kita insya Allah ke depan akan mengadakan turnamen. Turnamen e-sport? E-sport, di desa ya, tingkat desa. Tingkat desa. Nah nanti yang insya Allah kita akan terus berkembangkan ke jenjang berikutnya. Iya, karena e-sport itu sekarang udah di Kabupaten Bogor, udah resmi ya, sudah resmi dan diakomodasi oleh Menpora sekarang. Menpora sekarang ya. Gitu. Itu dari bidang olahraga. Dan kemudian kalau untuk kesenian seperti yang rekan-rekan lihat di sini ya, gitu kan, kita bisa bergambrengnya di sini. Fasilitasnya sudah ada. Fasilitas kita sudah ada. Ya alhamdulillah ada supporter lah. Nah, sponsor di sini, Sponsor ya. Nah gitu Om ya, ini kita real gitu kan. Kemudian kalau di ranah saya lingkungan hidup bahwa saya tidak muluk-muluk, saya akan membuktikan trik itu. Saya baru dimulai dari rumah saya, kemudian di lingkungan terdekat. Kita ke depan memang ingin punya cita-cita ingin ada desa anggur Om. Oh, desa anggur. Desa anggur. Jadi punya kebun anggur gitu ya? Kebun anggur, dan kemudian ada ada sebuah ciri khas ya. Ciri khas di desa Cemang ini ada beberapa varietas anggur yang kita bisa blow up ke berbagai daerah. Jadi bisa jadi agrowisata ya? Agrowisata. Dan kemudian memang saya sendiri udah mulai setar Om di lingkungan saya. Nanti ke depan itu saya akan mendekorasi beberapa spot-spot, dan memang pemerintah desa juga udah ada program K3 yang salah satunya KRL itu. Nah nanti KRL itu akan disinergikan dengan bidang saya nih Om nih. Oh gitu ya. Dengan lingkungan hidup dan kemudian di pariwisatanya.
pariwisata kita luar biasa loh, dia punya CRP, punya perbakalan dan sebagainya untuk ke depan. Nah, untuk KL-nya kita insya Allah nanti di depan rumah saya udah mulai kita sedikit kita dekor. Nanti ada beberapa spot ganggang itu, nanti di atasnya pohon anggur Om. Waduh, Nah, indah seperti itu, insya Allah. Masukkan anggur semua, Ada semua, step by step tapi udah step by step. Iya. Oke oke. Dan kita masih support mandiri lagi. Mandiri. Pak Dede tidak salah ada di bidang lingkungan dan pariwisata. Udah cocok di sini. Oke, Sobat Desa, ternyata kalau kita tadi bicarakan ngobrol tentang Karang Taruna Desa Cemplang khususnya, ternyata ada sedikit apa ya kendala, tapi banyak juga harapan gitu ya. Nah ini kedepannya nih harapan dari Kang Hendy untuk disampaikan ke Sobat Desa khususnya pemuda Desa Cemplang ya. Yap. Seperti apa nih terhadap Karang Taruna harapan? Harapannya gini, yang pertama khususnya anak muda ya, anak muda. Dengan adanya hari ini Karang Taruna sudah terbentuk, mari kita bersama-sama membangun Karang Taruna Desa Cemplang ini dengan tujuan juga membangun desa kita. Ya, Ya. Harapan besar saya bukan hanya hari ini anggota yang sudah tergabung dengan Karang Taruna, tapi banyak juga potensi-potensi sebetulnya di kepemudaan yang ada di Desa Cemplang yang bisa akan lebih memajukan lagi Karang Taruna Desa Cemplang. Untuk itu harapan saya bagi sobat desa atau generasi muda Desa Cemplang yang punya jiwa sosial, yang punya waktu gitu kan, yang punya keinginan untuk mengeksplor potensinya, inilah wadahnya. Welcome Karang Taruna. Bergabung. Kita tidak akan membatasi, kita akan justru gini loh. Ketika ada pemuda memang dia berpotensi, kita akan lebih senang menerimanya. Iya. Untuk mendukung Karang Taruna juga membuat sebuah gerakan-gerakan ke depannya gitu, gerakan-gerakan yang memang memiliki tujuan yang baik bagi desa kita gitu, khususnya di bidang kepemudaan. Harapan saya itu. Dan yang terakhir, kita mohon dukungannya dari semua pihak masyarakat Desa Cemplang agar keberadaan Karang Taruna ini diakui oleh masyarakat supaya Karang Taruna juga akan bebas berekspresi. Oh gitu. Gitu kan? Harapannya itu. Lalu kepada Pemdes yang terakhir, kita Karang Taruna sudah benar-benar siap untuk bersinergi dan jika ini diterima oleh Pemdes, kita akan all out ya. Kita akan all out membangun program-program bersama Desa Cemplang. Itu kan. Itu harapan saya mungkin ya secara pribadi. Ya, sesuai dengan harapan-harapan yang lain bahwa kita ke depan bisa bersinergi dengan Pemdes. Ke depan itu diharapkan bisa dibangun sinergitas baik di dalam keanggotaan ataupun di dalam organisasi Karang Taruna sendiri, dan kemudian dengan Pemdes. Harapan kita setelah bersinergi itu pemikiran satu sama lain itu betul-betul direalisasikan. Dan kemudian mudah-mudahan sih anggarannya juga ditaikkan Om gitu. Ya, anggarannya cepat ya. tapi yang real gitu, yang real gitu. Cuma emang saya lihat kemarin Desember kalau nggak salah Kementerian Desa memutuskan bahwa dana desa di 2021 itu lebih ke pemberdayaan. Mungkin ini saatnya mudah-mudahan ya berperan ya, berperan aktif buat di tahun 2021 ya. Betul. Oke. Sobat Desa, kita udah bahas tadi ya lebih dalam tentang Karang Taruna khususnya Desa Cemplang. Semoga apa yang kita obrolkan, kita utarakan mungkin didengar nih sama pemuda pemerintah Desa Cemplang ya, sehingga bisa membuat Karang Taruna Desa Cemplang lebih maju lagi. Amin, amin. Oke. Nah, harapan saya buat sobat desa Nanti sedikit ya. pantau terus nih ya channel Gerbang Desa, karena di channel ini khusus kita akan bahas semua unsur tentang desa. Nah, nanti di yang berikutnya tayang tentang apa tunggu aja nanti ya. Sebelumnya kami ditambah sebelum kita closing. Oke, sebelum terakhir kita tutup, saya ingin berterima kasih kepada tokoh masyarakat yang hari ini bersedia menjadi penasihat Karang Taruna, yaitu Bapak Idrus Iskandar dengan Bapak Asik. Tokoh di Desa Cemplang. Tokoh Desa Cemplang, alhamdulillah sangat mendukung dan beliau sangat bersedia untuk menjadi penasihat kami ini. Dan kami ucapkan terima kasih Bapak Idrus dan Pak Asik
sudah bersedia menjadi penasihat kami. Tenang, pembinanya Pak Jokowi. Siap. Ya itu saja. Oke itu aja ya. Oke, Sobat Desa, sampai di sini obrolan kita tentang Karang Taruna dan Gemblang. Kita ketemu lagi di tema-tema yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.